Halo Sobat ATR BPN, sekarang kita sedang berada di program Tanya ATR BPN. Sobat ATR BPN, biasanya permasalahan banjir yang kerap kali menjadi problematika masyarakat ibu kota Jakarta yang seperti kita tahu ya, ibu kota Jakarta merupakan wajahnya Indonesia gitu. Tapi kerap kali terjadi banjir yang disebabkan oleh pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsinya. Nah itu kenapa sih? Apa sih penyebabnya? Apakah itu masyarakat? Apakah itu pemerintah gitu? Jadi sering terjadi ahli fungsi tanah atau pemanfaatan yang tidak sesuai. Kayak misalnya masyarakat bisa bebas membangun rumah di pinggiran kali atau pinggiran sungai. Nah, di sini sekarang saya lagi bersama dengan salah satu pakarnya yang ada di Kementerian ATR BPN, yaitu Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Pak Budi Situmorang. Setiap kali kita temuin kayak misalnya contohnya kali-kali sungai-sungai yang ada di Jakarta, terus di pinggirannya ternyata ditemui pemukiman, Pak. Nah sebenarnya itu udah melanggar ya Pak sebenarnya dari tata ruang ya, itu tanggapannya seperti apa tuh Pak? Iya, jadi memang kejadian banjir di Jakarta ini kan sudah dari dulu. Ada beberapa penyebab sebenarnya, mulai dari kiriman, kemudian yang kedua adalah hujan setempat, yang ketiga turunnya muka tanah. Ini akibat pengambilan air tanah sehingga turun dan itu makin memperparah banjir. Nah, salah satu yang menjadi penyebab seperti tadi Mbak katakan bahwa pemanfaatan ruang yang seharusnya tempat parkir air misalnya di bagian wilayah tengah Jabodetabek ini dengan Perpres 60 tahun 2020 ini ditentukan supaya dilakukan penyelamatan situ danau embung waduk. Nah, tapi di bagian hulu juga di daerah puncak itu Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, kita juga harus mengatur kembali karena sebenarnya lahan-lahan yang tadinya adalah tangkupan air, tapi sekarang berubah menjadi perumahan-perumahan atau villa-villa. Ya kita tahu semua lah dari dulu. Nah, kenapa ini terjadi? Ya memang pada waktu dulu pengendalian itu bukan menjadi prioritas. Nah sekarang kejadian banjir itu turun dari sana, meluncur tanpa ada run off, jadi tanpa menyerap ke tanah. Nanti kita lakukan penyelamatan mulai dari hulu, tengah maupun di hilir. Di hilir tadi yang turunnya muka tanah. Jadi seperti daerah Jakarta Utara katanya sudah hampir 30% itu di bawah air laut. Itu posisinya Mbak. Karena itu Pak, makanya kenapa Pak Presiden, Pak Jokowi itu berencana banget buat merombak wilayah Jabodetabek punjur ya Pak. Ya. Kan Jabodetabek yang kita tahu kota-kota metropolitan ya Pak, sebagai penyangga ekonomi yang ada di Indonesia, terus tambah puncak sama Cianjur yang dibilang 12 tahun ternyata tata kawasan perkotaannya belum pernah diganti nih Pak. Ya. Kok bisa seperti itu ya Pak? Ya memang begini, sebenarnya rencana tata ruang tahun 2008 nomor 54 yang direvisi menjadi nomor 60 2020 ini memang banyak perubahan yang sangat signifikan ya, karena kita menghadapi perubahan-perubahan juga yang mempengaruhi. Kita tahu semua Jabodetabek ini kan konsentrasi ekonomi nasional di sini ya, jadi kalau ini kita tidak tata, banjir datang itu akan menggenangi daerah-daerah bisnis area kita, ini jadi mengurangi. Perpres ini mengatakan bahwa kita harus menyatukan sikap mulai dari hulu, tengah, dan hilir. Dulu memang sudah ada dengan adanya lembaga BKSP, Badan Koordinasi Jabodetabek, pengembangan Jabodetabek. Nah sekarang kita kembangkan bahkan sampai ke puncak Cianjur. Nah ini maksudnya seluruh yang dikepalai oleh Bapak Menteri kita, ATR BPN, kemudian ada beberapa 5 kementerian lagi, kemudian gubernur menjadi 3 gubernur dan sekian banyak kabupaten kota dikoordinasikan untuk menyatukan langkah mana yang prioritas pertama di masing-masing wilayah, kemudian selanjutnya. Ini yang menjadi sangat penting, yang pada waktu tahun sebelumnya atau rencana tata ruang sebelumnya ini digilir Mbak, gubernur DKI, kemudian gubernur Banten dan gubernur Jawa Barat, dan koordinasinya juga ya sesuai dengan siapa yang menjadi komandannya pada waktu itu, itulah yang lebih prioritas. Nah sekarang kita menjadi satu, diangkat ke pusat supaya ini lebih tertib. Kendalinya sekarang dipegang sama Kementerian BPN ya Pak? Untuk Kementerian ATR BPN. Semuanya terpusat di sini ya Pak, sebagai penindak tegas dari pemerintah? Komandannya Pak Menteri ATR BPN Pak Sofyan Adjalil,
Di sekitarnya ada Menteri PUPR, Bappenas, kemudian Keuangan juga ada di sana maupun Kementerian Dalam Negeri. Berarti ini sebagai salah satu proyek besar ya Pak dari Kementerian BPN untuk perombakan rencana tata ruang di Jabodetabek Punjur Pak. Iya. Terlebih lagi untuk Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang. Apa nih Pak langkah-langkah yang yang mau dipersiapkan sama Bapak dan tim gitu Pak? Iya, kami berterima kasih dengan terbitnya Perpres 60 tahun 2020, artinya kita sudah bisa memulai. Karena sekarang kalau koordinasinya ada di pusat, sehingga kita bisa langsung melakukannya. Jadi hal yang sudah kita lakukan saat ini, kita sedang mengaudit daerah puncak, ya, daerah-daerah yang tadinya villa, yang tadinya sebenarnya hak atas tanahnya itu adalah AGU, perusahaan-perusahaan, kemudian digarap masyarakat dan diperjualbelikan. Nah, ini belum punya hak atas tanah, jadi kita akan nanti dengan mengendalikan dan menertibkan tanah dan ruang, sekaligus ini ada dua tangan ruang dan tangan pertanahan. Kita mengatur bagaimana hak atas tanah kita lakukan, tapi kita memberi kewajiban dia menjagai supaya di puncak itu tetap menjadi daerah yang dilindungi. Nah, di daerah tengah kita sedang juga melakukan menginventarisasi situ-situ. Situ-situ ini kan sebenarnya fungsinya parkir air. Karena di pusat, di hulu kemarin tidak berhasil kita merem pembangunan, ini semua membawa sedimentasi dari hulu. Jadi bukan hanya air yang masuk ke situ, tapi bersama-sama dengan sedimentasi sehingga situ menjadi dangkal, Mbak. Dan karena dangkalnya orang mulai mengokupasi, dijadikan rumah, dijadikan segala macamnya. Demikian juga di hilir semakin lama semakin ke bawah kan. Nah, inilah menjadi poin kami mengaudit semua. Jadi sebenarnya PR-nya itu besar banget ya Pak, dari kayak tugasnya besar sekali ya Pak. Tapi dengan bersama-sama dengan semua kementerian dan daerah ya yang sama, kalau bisa walaupun besar, kalau sama-sama terasa ringan gitu ya. Boleh tahu nih Pak, sebenarnya gimana sih Pak, awalnya kan itu sudah terlanjur ya Pak, kayak di daerah puncak tiba-tiba, nggak tiba-tiba, maksudnya di puncak itu kan lereng yang seharusnya nggak boleh dibangun villa-villa, kok bisa sampai terbangun gitu loh Pak. Itu sebelumnya kenapa bisa terjadi dan itu jadi evaluasi untuk kita kan Pak, menjadi audit ke depannya bakal seperti apa nih Pak? Iya, memang di dalam Perpres yang lama sebenarnya juga dilarang. Tetapi pengendaliannya tidak berdaya, ya, artinya di dalam audit itu dikatakan apa dia sesuai dengan ada 4, sesuai dengan tata ruang tidak. Nah, itu pasti tidak sesuai, tapi yang paling berat adalah apakah dia punya izin. Nah, ini Mbak biasanya, nah izin ini sebenarnya jadi, ya kita tahu semua dulu zaman sebelum kita ini izin ini ya begitu gampang keluar hanya untuk kepentingan mendapatkan PAD kan dulu itu. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah dia memenuhi syarat-syarat nggak, proses perizinan diikutin nggak. Sebenarnya izinnya bagus, tapi syarat-syaratnya itu kadang-kadang diabaikan. Yang penting dapat ujungnya surat izin. Yang terakhir adalah dia menutup akses publik kan. Jadi memang semua ruang kita tidak boleh menutup akses publik. Nah, ini kan kita mesti lihat. Kalau kemarin tadi Mbak katakan di daerah yang miring, sebenarnya dia kan sudah pasti tidak sesuai dengan tata ruang. Kok bisa dibangun? Nah, kita cari IMB-nya Mbak. Ternyata tidak ada IMB. Nah, itu sedang kita tetapkan. Di puncak itu kita ketemu hampir ratusan pelanggaran. Ratusan ya, itu fakta. Ada ratusan pelanggaran yang ada di puncak. Iya. Itu akan ditindaklanjuti seperti apa Pak? Akan dibongkar kan nanti? Apa dikasih teguran dulu untuk? Betul. Di Direktorat Penertiban, Direktorat Jenderal ini kita mempunyai 9 sanksi Mbak. Sanksi administrasi. Ada sanksi pidana. Sanksi yang dikatakan Mbak tadi mulai dari yang paling soft itu sanksi teguran. Ini sudah kita keluarkan semua kepada pemerintah daerah, kabupaten kota, sudah saya bersurat resmi dan gubernur ACC-nya, tembusannya. Hati-hati karena ada indikasi pelanggaran. Ini kita minta klarifikasi dengan Bapak Bupati maupun Wali Kota. Seluruh Indonesia, bukan hanya puncak. Kemudian ada sanksi kita menghentikan sementara. Izin dicabut. Bahkan sampai terakhir pembongkaran. Yang paling sebenarnya pemulihan. Nah,
memang terakhir adalah sanksi pidana. Sanksi pidana ini terakhir lah, sanksi terakhir. Kalau ini masih tidak dipatuhi atau tidak diikuti, kita terpaksa mempidana. Nah, khusus untuk yang sekarang kami lakukan, kalau memang sudah terbangun, kita menghitung pertama, Mbak, mereka mengakui bahwa mereka salah, melanggar. Itu dulu yang paling penting. Yang persoalan kan tidak mengakui salah, jadi dia akan memberontak. Kalau udah salah, baru kita katakan, oke, next, Bapak masih mau melanjutin atau tidak, kita lakukan sanksi. Nah, kalau dia kata baru nyerah seperti itu, Mbak, baru kita lakukan, oke, kita accuse dan kita hitung, Mbak, kerugian yang disebabkannya, apakah harus membongkar, apakah harus menjadi, kita katakan kompensasi membangun sesuatu untuk memperbaiki. Dan terakhir adalah dia berhenti melakukan pelanggaran lagi. Itu, Bu. Emang kompleks banget sih kalau ngomongin masalah pelanggaran pemanfaatan ruang ya. Itu sebenarnya emang yang dirasain sama semua orang sih, karena kalau udah pemanfaatan yang salah itu impact-nya ke banyak gitu, ke banyak sektor kehidupan kan salah satunya. Nah, kalau misalnya kita mau tahu nih Pak, kalau kondisi pemanfaatan ruang di daerah Jabodetabek Punjur ini sebenarnya kondisinya seperti apa sih Pak? Apakah sudah ideal atau belum gitu? Ya, tentunya jauh dari ideal. Jauh banget ya Pak ternyata, Jauh itu fakta. Ya, di hulu nanti kami sudah sedang melakukan seperti saya katakan tadi audit, kita melihat ketidaksesuaian tata ruangnya yang tadinya hutan, yang menjadi menampung air hujan kemudian masuk ke bawah tanah oleh akar-akarnya, itu sebagian sudah bukan hutan. Nah ini Bu, bukan hutan gara-gara dia masuk sebagai villa-villa atau rumah atau bangunan, atau juga berubah menjadi daerah pertanian. Nah ini memang kan masalah ekonomi yang kemudian menjadi persoalan di kita. Ya, pariwisata di kita juga di sana. Bahkan ada sekarang isu yang terbaru, teh yang sekarang menjadi ikonnya puncak. Pohon teh itu sudah tidak produktif lagi sebenarnya karena cukup panas sekarang di sana. Jadi kita harus kembalikan puncak harus menjadi hijau lagi semua sehingga pohon teh dengan mulai dingin dan pohon teh mulai berproduksi. Gitu Bu. Nah itu baru di puncak. Di hulunya, di tengah itu situ-situ tadi Mbak. Kita tahu semua perumahan menjamur. Antara Jakarta ke puncak itu kiri kanan itu semua rumah. Sekarang pemerintah juga bingung ya Pak, PSN sama sawah gitu. Iya. Itu persoalan baru lagi Bu. Nah, kalau sawah itu di daerah Cianjur sebelah kanan sana. Iya, karena sawah-sawahnya juga sudah mulai habis. Nah, yang paling kita tahu semua di perkotaan. Kita mulai dari Bekasi, Tangerang, Jakarta itu kan semua yang tadinya di sepanjang jalur air kita atau sepanjang sempadan sungai kita yang 13 sungai besar dan anak-anak yang cukup mungkin sampai ratusan, itu semuanya mendekati yang kata Mbak tadi sempadannya bahkan mendekati air. Nah ini kita seperti kemarin kita ke Kalideres itu salah satu yang kita lihat Bu. Upaya preventif ya Pak? Upaya preventif dan supaya early warning, awareness atau kepedulian masyarakat bahwa dia tinggal di daerah banjir. Nggak bisa lagi kita katakan nggak boleh di situ karena dia sudah terlanjur tinggal gitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mengurangi resiko kalau banjir lari kemana. Setelah 50 meter siap-siap 75 semua dokumen-dokumen penting masukin dalam tempat 100 meter lari. Larinya kemana? Nah kita bisa scan di barcode-nya Mbak. Ternyata udah lengkap banget tuh. Sudah lengkap Mbak. Jadi memang kemarin kita buat satu kecamatan Kalideres. Kenapa satu kecamatan? Karena kami melihat dengan 76 ya, pelang kita buat. Mudah-mudahan Kalideres bukan tidak banjir, tetapi masyarakat di sana bisa tahu ya Pak, lebih aman, lebih selamat lah, tidak menjadi korban nyawa minimal. Selain Kalideres Pak, ke daerah-daerah yang bakal jadi tujuan untuk melakukan kegiatan pemasangan pelang apalagi nih Pak? Sebenarnya pemasangan pelang ini adalah model Mbak, pilot gitu ya. Pilot project. Kita membuat supaya awareness, jadi kita tes dulu masyarakat, ternyata responnya sangat positif. Bagus banget ya Pak. Ya, kita mau berencana mencari beberapa kecamatan tapi yang paling parah lagi. Karena ini model kalau bisa Jakarta Barat atau setelah Jakarta Barat kemarin mungkin Jakarta Selatan kah atau Jakarta Timur. Nah ini tapi kami mencari bukan yang populer Mbak, kita mencari yang mungkin
orang lain nggak pernah ke sana. Kemarin masyarakat sampai terharu melihat Pak Menteri. Dia bilang belum pernah Pak Menteri, satupun menteri atau belum pejabat negara masuk ke sini tempat Yang kami. care ya Pak. Makanya mereka tuh putu-putu semua. Soalnya emang banjir tuh emang jadi permasalahan di masyarakat ibu kota ya Pak. Yang Iya. kerap kali ini. Sepanjang sungai kita semua banjir, Mbak. Iya Pak, diisinya sama rumah-rumah juga. Iya. Sementara mereka juga bingung kalau mau tinggal di mana. Itu kan kita harus bikin aspek di situnya juga ya Pak. Iya. Ya. Salah satu caranya ya awareness tadi yang tadi Bapak bilang, pemasangan pelang, kita kasih tahu. Jadi early warning aja bagi teman-teman di daerah masyarakat kita. Misalnya kalau punya anak bayi, ya baru 50 cm sudah harus menyelamatkan lah. Ya, kita nggak tahu kan, tiba-tiba naik kan. Dia katakan rop biasanya pas bulan purnama, sekarang hampir tiap hari rop Pak katanya. Gitu, seperti itu tuh. Ternyata PR-nya itu banyak ya Sobat, kayak dari hulu ke hilir ya Pak, yang harus dibenahi dari puncak, dari tengah, terus sampai ke ini, terus peran dari BPN itu sendiri juga ya Pak, terus tingkat koordinasi ke pemerintah daerah, pemerintah, itu tantangan ya Pak justru? Lebih tantangan ke situ daripada ke masyarakat ya Pak? Dua-dua Mbak, kalau masyarakat itu relatif kepada mungkin ya, kalau di hilir dia berbeda seperti kemarin. Kalau di atas kan masyarakatnya umumnya orang yang punya villa, Mbak. Jadi lebih bisa kita kerasin dengan ketegasan gitu ya. Kalau di hilir ini kita ya kepedulian dan awareness saja, ya. Karena nggak bisa kita lakukan apapun, Mbak. Karena daerah itu sudah turun tanahnya. Ini jadi kayak cekungan aja dia. Kapan pasti banjir. Cuman gimana supaya hidup harmoni dengan banjir. Nah itu artinya itu. Kalau di puncak nggak pernah dia banjir, tapi dia merusakkan banjir gitu, menyebabkan banjir dari runoff itu gitu. Ya, masyarakat itu memang sebenarnya Mbak punya keinginan. Mereka sebenarnya saya tanya, mau nggak tinggal di sini? Mau Pak, tapi kami terpaksa. Iya, gimana Pak keadaan kan? Karena air minum pun nggak dapat Mbak. Air bersih juga susah Pak. Susah. Makanya mesti beli yang pakai jerigen-jerigen itu katanya. Oh, saking ininya. Ya jadi memang terpaksa hidupnya ya begitu. Kita masa maksain orang yang terpaksa kan nggak lucu juga gitu. Itu tantangan juga ya buat kita ya Pak? Iya, memang tantangannya Mbak, kalau kita mau bisa lakukan, idealnya teman-teman itu bisa masuk ke rumah susun yang salah satu Oh yang disiapkan kemarin ya, jadi Pak Menteri Tapi kemarin belum sempat siap, ya, iya. sempat mengunjungi rumah rusun yang di Iya. sana gitu. Idealnya mereka masuk situ, baru ada ruang yang tempat bekas mereka tinggal itu kita rapikan, kemudian kalinya kita normalisasi dengan teman-teman PUPR, jadi air tidak meluap karena sudah dalam, jadi air juga cukup banyak. Nah kita bisa tata kiri kanannya menjadi lebih hijau, bisa tempat bermain anak-anak kalau sempat. Bapak kemarin Pak Menteri katakan kalau bisa, kalau dapat lahan seperti itu kita land consolidation aja. Kita tata lebih bagus, kita kasih infrastruktur, taman-taman bisa dibuat. Tapi itu masih jauh Mbak. Saya pikir, tapi bukan nggak bisa. Pasti bisa Pak. Kalau bisa kita mengkoordinasikan dengan di bawah kepemimpinan Pak Menteri, dan saya pikir dari semua yang saya kemarin kita berkunjung ke semua gubernur dan kabupaten kota dan bapak-bapak menteri, sangat mungkin. Jadi ini bagi saya, inilah waktunya kita menata kembali Jabotabek. Waktunya yang tepat. Untuk mempunyai kota yang baik. Jadi walaupun ada keinginan kita pindah ke Kalimantan, bukan berarti Jakarta kita tinggalkan, Mbak. Dengan begitu, tapi tetap kita tata Bikin bagus. kenangan terindah ya Pak. Kayak Raisa Bagus mantan sekali. terindah. Jadi jangan ditinggalin gitu aja Pak. Jadi Pak terakhir Pak, kira-kira apa yang ingin disampaikan dari pihak kita Pak, Kementerian BPN kepada masyarakat terkait rencana perubahan kawasan tata ruang di Jabodetabek Punjur ini Pak ke depannya? Strategi apa yang kita siapkan, terus peran yang dibutuhkan oleh pemerintah maupun masyarakat seperti apa Pak? Untuk closing Ya. statement-nya Pak. Saya pikir karena ke depan kita ingin punya ruang yang layak huni lah, dalam arti kita sebagai manusia tinggal di Jabotabek bisa menikmati suasana, tentunya ruang bisa dimulai dari ruang masing-masing Bu. Di rumah kita, di tempat kerja kita, mungkin itu yang paling penting, terutama kepada masyarakat-masyarakat yang tadinya melanggar. Kita berpesan, kita akan melakukan penegakan hukum.
Ya, bukan berarti kita mau menang sendiri, tapi kita akan mengkaji secara detail kesalahannya di mana. Apakah memang kalau memang salah pemerintah, Pemda yang mengeluarkan izin, kita juga akan menegur pemerintah, Bu. Kalau memang salah pemerintah pusat, kita akan menegur juga. Nah, saya punya 2 tools pengendalian penertiban ruang dan tanah. Ya, kita akan menggunakan juga pengendalian pertanahannya. Ya, saya sangat senang saya bisa dapat 2 tools ini. Kalau nanti dua-dua bisa jalan, saya yakin tanah yang menjadi hak atas tanah dia, kita lihat kalau memang dia tidak patuh oleh tata ruang, kita bisa kenakan sanksi di pertanahan. Kalau dia tidak patuh di tata ruang, kita langsung kenakan pengendalian di tata ruang. Jadi semuanya harus tertib, tetapi juga sama-sama kita akan menikmati untuk generasi yang masa depan. Masa depan. Terima kasih. Ya, jadi Sobat TTBPN, demikian bincang-bincang kita sama pakarnya gitu, Pak Budi Situmorang yang kita lihat wibawa sekali. Tugasnya sangat keren ya, menertibkan tata ruang yang ada di Indonesia ini. Yang kita tadi dibilang sama Pak BS kan sejauh ini kan isunya ngapain sih benerin Jabodetabek Punjur, padahal kan kita nanti mau pindah ibu kota. Enggak, ternyata kata Pak BS kita mau bikin kenangan terindah gitu di sini. Nggak mungkin ninggalin sesuatu dengan keadaan yang tidak baik kan Pak, pasti butuh untuk generasi yang akan datang gitu. Dan Kementerian BPN itu siap loh Pak, sejauh ini ya sangat siap untuk melakukan eksekusi proyek ini ya, proyek besar ini, perombakan besar dari penataan tata ruang di Jabodetabek Punjur ini. Nah, ya, jadi sekian dari kita. Untuk kedepannya ingin tahu informasi seputar program kerja, program strategis ada di Kementerian BPN, ikutin terus Tanya ATR BPN.